kedua akan melakukan simulasi pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL (Project Based Learning) dengan hasil akhir proyek berupa infografis dan materi perubahan lingkungan. Saya Monica Nurmawfiroh dengan NIM akhir 129. Saya Titi Syuardari dengan NIM akhir 126. Saya Nabila Fania Putri dengan NIM akhir 128. Saya Umi Hamidah dengan NIM akhir 096. Saya Veronica Anggraini dengan NIM akhir 119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian
kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum memulai pelajaran, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong Monica Nur Makfiro memimpin doanya. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian satu-satu ya. Yang pertama ada Veronica Anggarini, Hadir Bu. ya, Titi Suci, hadir Bu. Monica Nur, Hadir Bu. Umi Habibah, Hadir Bu. sudah lengkap ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak sih perubahan lingkungan itu disebabkan oleh faktor apa saja? Saya Bu. Ya, Monica. Perubahan lingkungan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Iya, benar. Faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dan faktor manusia ini yang paling dominan itu kan faktor manusia ya, karena manusia itu sehari-harinya mengeluarkan hasil sampah maupun dari makanan maupun minuman. Nah, dari hasil sampah tersebut, kalian tahu nggak sih sampah itu dipilah menjadi berapa? Saya Bu, Iya, Titis. ada dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Iya, benar. Nah, ada sampah organik dan non-anorganik. Dari gambar tersebut, sampah organik itu bisa berupa sisa buah dan sayuran, maupun ranting pohon dan kayu. Sedangkan kalau anorganik itu bisa berupa bekas kemasan plastik maupun kaleng minuman. Nah, di sini kalian ada nggak sih yang belum memilah-milah sampah maupun sampah organik atau anorganik? Iya, Veronica. Untuk saya sendiri, saya belum memilah sampah antara anorganik dan organik, jadi membuang sampah itu di satu. Oh iya, memang beberapa orang belum memilah sampah, asal buang gitu ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan memberi kalian satu video, tolong kalian cermati ya. Nah, dari video tersebut, kalian pasti bisa menganalisis kejadian berikut. Tolong kalian cermati gambar berikut. Ada yang bisa? Saya Bu, Iya, oke, bisa. itu banjirnya disebabkan banyak sampah menumpuk Bu. Lalu sampahnya itu membuat selokan, jadinya banjir. Iya, benar. Itu salah satu faktor manusia ya. Faktor manusia juga dapat ini. Yang satunya, siapa yang bisa menganalisis kejadian berikut? Saya Bu, Iya, Monica. itu kerusakan terumbu karang di laut Bu. Iya, benar. Ini juga salah satu dari faktor manusia. Maka dari itu, kalian sebagai manusia itu hendaknya memilah sampah ya, biar nggak terjadi seperti kejadian berikut. Nah, kalian
kan sudah mengetahui ya apa saja yang terjadi, faktor apa yang terjadi, lalu bagaimana dampak dari peristiwa tersebut. Sekarang saya minta kalian mencermati gambar berikut. Kira-kira dari dua gambar ini, mana yang termasuk dari pemilahan sampah organik? Yang saya Bu, Ya Monika, yang gambar sebelah kiri, sebelah kiri, yang sini. ya Ya, benar. Itu apa? itu pemilahan pupuk, pembuatan pupuk kompos. Iya, dari Bahan sampah organik. organik. Iya, benar. Nah, sebelah kanan ini itu dari sampah organik, dan sebelah yang kiri, sebelah sini itu adalah sampah organik yang biasa diolah menjadi tempat pensil, terus alat-alat dapur yang dari plastik-plastik itu. Tapi biasanya yang pemilahan sampah anorganik seperti ini itu dijual sangat murah karena itu dari bekas-bekas sampah kan. Nah, benar. Pada pagi hari ini kalian kan sudah bisa mengamati kejadian berikut yang tadi itu. Kali ini saya akan membagi dua kelompok dan saya akan bagikan ke KPD-nya. Kelompok pertama ada Veronica sama Umi Habibah. Yang kedua ada Titi Suci sama Monica Nur Makiro. Saya akan bagikan ke KPD-nya. Coba kalian cermati LKPD itu dulu, saya beri waktu 20 menit beserta infografisnya. Kalian bisa edit infografis tersebut menggunakan Canva. Lalu kalau udah, kalian nanti akan ibu pilih untuk presentasi ya. Selamat mengerjakan. Organik nanti dimanfaatkan kan jadi sampah dapur. Ada yang bisa dibantu mana? Ini Bu, untuk pemanfaatan sampah dapurnya ini kan bisa ditambahin. Iya, bisa ditambahin sama pupuk yang juga ya. Nah, pupuk cair ini juga bisa dari sampah organik sampah dapur kan Bu? Iya, bisa. Ini yang dilakukan kita mulai dengan coba ke bawah. Ya, kita mulai contoh daun-daunnya apa aja. Bisa cari referensi kayak udah bagus. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, waktu sudah habis. Waktunya berdiskusi ya. Waktunya maju presentasi. Untuk yang presentasi kelompok 2 dulu. Bisa maju dulu. Ada yang kesulitan waktu infografis tadi? Sejauh ini tidak ada. Oke. Ayo maju untuk presentasi kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil infografis tentang pemanfaatan sampah dapur. Yang pertama ada pengertian jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan memasak dan pengolahan makanan di dapur. Sampah dapur umumnya terdiri dari sisa-sisa makanan, kulit buah, sayuran yang tidak terpakai, sisa kertas atau kardus dari bahan baku makanan, dan limbah cair seperti minyak goreng bekas. Lalu ada pemanfaatan sampah dapur. Pemanfaatan sampah dapur adalah proses di mana sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan dapur dapat digunakan kembali atau diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Pemanfaatan sampah dapur sangat penting untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan juga untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu pemanfaatan yang pertama, sampah dapur bisa dijadikan kompos, yaitu sisa-sisa makanan dan bahan organik lainnya dapat diolah menjadi pupuk kompos yang berguna untuk memperbaiki kualitas tanah. Proses kompos dilakukan dengan mengumpulkan sampah dapur dengan terdiri dari bahan organik seperti sisa-sisa makanan, daun kering, dan rumput. Kemudian sampah dapur tersebut ditempatkan dalam wadah kompos dan dibiarkan terurai secara alami oleh mikroorganisme. Setelah beberapa waktu, sampah dapur akan berubah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan untuk memperkaya tanah di kebun atau di taman. Pemanfaatan yang kedua yaitu sebagai pupuk cair. Sisa-sisa makanan dan limbah cair seperti air cucian beras atau sayuran dapat diolah menjadi pupuk cair yang kaya akan nutrisi. Proses pembuatan pupuk cair dapat dilakukan dengan mencampurkan sampah dapur dengan air dalam wadah tertutup dan membiarkannya fermentasi selama beberapa minggu. Kemudian, pupuk cair tersebut dapat digunakan untuk menyiram tanaman dan memberikan nutrisi tambahan. Lalu yang terakhir ada daun ulang. Kertas atau kardus bekas dari bahan baku makanan dapat diolah menjadi kertas daun ulang yang dapat digunakan kembali. Selain itu, beberapa jenis sampah dapur seperti kulit buah dapat dijadikan bahan baku untuk membuat kerajinan tangan seperti tempat pensil atau hiasan dinding. Sekian dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya atau memberikan saran. Bisa bertanya, ya. Tadi kan di situ ditulis kalau ada dampak buruk dari sampah dapur. Terus sebutkan apa dampak buruknya bagi lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih Veronica atas pertanyaannya. Dampak buruk dari sampah dapur misalkan saja seperti sisa-sisa makanan atau sisa-sisa bahan plastik dari bungkus makanan yang tidak dibuang pada tempatnya bisa dapat menyumbat selokan atau dapat membuat sampah di lingkungan sekitar seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambah lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ya ini tentang PPT kelompok 2 infografis. Nah sekarang kelompok 1. Tadi kan udah pemanfaatan sampah ya, sampah dapur. Nah kelompok 1 ini mau menjelaskan tentang infografis apa? Pemanfaatan limbah plastik. Oke. Ya, kelompok 1 boleh dipersiapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan limbah plastik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian limbah plastik. Limbah plastik adalah jenis limbah yang terbuat dari bahan plastik. Plastik itu sendiri adalah bahan sintetis yang terbuat dari minyak bumi atau gas alam. Limbah plastik dapat berasal dari berbagai sumber, seperti sumber rumah tangga, industri, dan komersial. Limbah plastik dapat berupa botol, kantong, wadah makanan, dan berbagai produk plastik lainnya. Untuk kemudian dampaknya yaitu limbah plastik memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan keselamatan manusia. Limbah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lingkungan seperti sungai, laut, dan juga tanah. Hal ini dapat mengganggu ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya. Selain itu, limbah plastik juga dapat membahayakan kesehatan manusia jika terhirup atau tertelan. Selanjutnya kita akan tahu limbah plastik itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Lalu cara memanfaatkan limbah ini adalah dengan memproses penggunaan kembali atau pengelolaan limbah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi atau manfaat lainnya. Pemanfaatan limbah ini menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian, proses pengolahan limbah plastik menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan untuk membuat produk plastik baru. Proses daur ulang melibatkan pemisahan, pencucian, dan peleburan limbah plastik sehingga dapat dijadikan galon plastik yang siap digunakan. Produk baru seperti tas belanja, botol air minum, dan bahan bangunan. Daur ulang limbah plastik dapat mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan baku baru. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan bahan bakar alternatif. Limbah plastik dapat diubah menjadi bahan bakar cair atau gas melalui proses pirolisis atau gasifikasi. Bahan bakar yang akan dihasilkan dapat digunakan untuk menggerakkan mesin atau sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Kemudian energi terbarukan. Limbah plastik dapat diubah menjadi bahan bakar padat seperti pelet atau briket yang dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam pembangkit listrik tenaga biomasa. Kemudian presentasi dari kami, dari kelompok lain apakah ada yang ditanyakan? Sebenarnya mungkin contoh dari hasil daur ulang plastik itu apa? Baik, terima kasih. Contoh dari daur ulang daur plastik itu bisa dibuat seperti tempat pensil, lalu pot bunga seperti bias-bias gitu. Itu akan membuat keindahan seperti itu. Baik, apa ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, kami mengakhiri presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah bagus ya dari kelompok 1 sama kelompok 2 tadi. Ada yang pemanfaatan sampah dapur ya tadi sama pemanfaatan limbah plastik. Nah, dari kalian tadi menjelaskan tentang infografis kalian itu yang bisa Ibu evaluasi adalah ketika kalian presentasi itu jangan melulu lihat laptop. Nah, bisa lihat ini. Jadi kalian itu sebelum presentasi harus mempersiapkan inti dari kalian yang presentasi itu apa. Jadi ketika kalian maju, kalian lupa, kalian tetap ingat inti kalian apa. Jadi tetap bisa menjelaskan ya. Jangan tergantung sama laptop, jangan lihat laptop terus ya. Baik, Bu. Ya baik, udah bagus kok.
Nah, untuk pemanfaatan limbah plastik, kira-kira yang menghasilkan limbah plastik setiap harinya paling besar itu dari mana sih? Dari manusia, Iya, dari manusia. Contohnya, rumah tangga, ya produk rumah tangga, makanan. Iya, bagus-bagus. Sekarang penutup ya. Kesimpulan. Kesimpulan pada materi kali ini adalah ketika kalian makan atau minum, itu kan pasti kalian menghasilkan sampah ya, organik maupun anorganik. Nah, sampah anorganik ini kalian bisa taruh atau buang ke sampah yang sudah disediakan. Pasti di sekolah-sekolah seperti ini banyak kan sampah organik maupun anorganik. Biasanya sampah anorganik ini berwarna hijau dan sampah anorganik ini berwarna merah. Nah, biar kalian ini meminimalisir yang terjadi pada PPT itu tadi, yaitu banjir, terus selokan tersumbat, ya. Infografis kalian tadi sudah bagus. Nah, untuk materi selanjutnya, Ibu akan share di Google Classroom. Lalu untuk LKPD tadi, kumpulkan dalam satu file, ya. Lalu bisa di Google Drive juga, nanti linknya kasihkan ke Ibu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semangat buat kalian besok. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh wabarakatuh. ya, untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya anak-anak. Ibu pamit dulu. Iya, Ibu pamit dulu.